Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cendol. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Mirza Ahmad Danisman, absen 7 dengan NIM 2441010600013 dan rekan saya. Saya bernama Pungkas Budi Prayogo, absen 14, NIM saya 2441010160103 dan selanjutnya rekan Saya Yuren Agisidki, absen 17 dengan NIM 2441010600032. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang signaling dan routing dalam komunikasi seluler 2G. Nah, sebagai pengantar, teknologi seluler generasi kedua atau yang disebut 2G adalah sebagai hasil dari kebutuhan masyarakat modern untuk berkomunikasi dengan lebih efisien, cepat, dan luas. Tujuan utama pengembangan sistem ini adalah untuk menyesuaikan kebutuhan sosial ekonomi, mendukung strategi pembangunan nasional dan regional, serta memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan lingkungan. Berbeda dari generasi pertama, 2G menggunakan 2G merupakan transisi penting dari sistem analog ke digital yang membawa peningkatan besar dalam kualitas suara dan kapasitas jaringan. Selain itu, teknologi ini juga memperkenalkan layanan data seperti GPRS dan 8G yang menjadi awal dari internet seluler. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Pungkas. Terus saya selanjutnya akan menjelaskan tentang persinyalan dan perutaian dalam 2G atau bisa disebut signaling and routing moda 2G. Pertama, persinyalan pada 2G itu menggunakan signaling system 7 atau SS7, yaitu protokol yang mengatur panggilan, pencarian lokasi pengguna, serta pengalaman roaming. Serta pengelolaan roaming. Sistem ini bekerja melalui kanal kontrol yang mentransmisikan sinyal seperti permintaan panggilan dan konfirmasi penerima jaringan. Nah, dalam pengaturan panggilan, persinyalan ini berfungsi untuk mengidentifikasi pengguna dan mengalokasi sumber daya jaringan agar komunikasi lancar. Kemudian, untuk perutaiannya, proses ini dilakukan oleh Mobile Switching Center atau MSC yang berperan mengatur transfer data dan panggilan suara antar pengguna. Identitas pengguna dikenali melalui IMSI atau bisa disebut dengan International Mobile Subscriber Identity. Dan saat pengguna berpindah wilayah, sistem melakukan handover agar koneksi tetap stabil tanpa terputus. Terus selain itu, 2G juga memperkenalkan sistem enkripsi A5/1 untuk melindungi komunikasi suara dari penyadapan serta penggunaan SIM card sebagai identitas untuk pengguna. Selanjutnya, untuk slide berikutnya atau penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu evolusi jaringan 2G dan perkembangan menuju generasi berikutnya. Pada masa awal, standar GSM menjadi sistem komunikasi seluler pertama yang diadopsi secara global. Teknologi digital ini mampu mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi dan memperkenalkan enkripsi yang membuat komunikasi lebih aman. Selanjutnya, muncul teknologi GPRS atau dikenal sebagai 2.5G yang memungkinkan pengiriman data secara terus-menerus seperti email dan akses internet dasar lebih cepat. Kemudian dikembangkan lagi menjadi Edge yang menawarkan kecepatan transfer data lebih tinggi mendekati kemampuan jaringan 3G.
Seiring berjalannya waktu, jaringan 2G mulai ditinggalkan karena kebutuhan daya semakin besar dan kompleks. Generasi berikutnya yaitu 3G, 4G, dan yang sekarang ada yaitu 5G, hingga membawa kecepatan lebih tinggi, latensi rendah, serta mendukung teknologi IoT. Kesimpulannya, 2G merupakan revolusi digital yang menggantikan sistem analog, memperkenalkan SMS dan MMS, serta menjadi fondasi bagi seluruh generasi jaringan seluler setelahnya. Begitulah presentasi video dari kami. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.